على نور أحمد نور المنازل يا محمد. Ikhwani rahimakumullah, habibakumullah, fakakumullah. Saya ingin sampaikan kepada kita semua, kita memiliki anak-anak yang diliburkan sekolah, ataupun lebih lagi anak-anak pesantren yang juga dipulangkan dari pesantren mereka. Ya, karena kondisi seperti ini, maka kami menghimbau benar-benar kepada para habaib, para hubabat, hadirin hadirat ikhwan sekalian yang memiliki anak atau keponakan atau cucu yang mereka dari pesantren, dan terutama ya, yang mereka sepanjang berbulan-bulan dididik, mereka diarahkan, dijaga, dibimbing untuk menjadi seorang istiqomah, orang yang dekat sama Allah, orang yang selalu sholat berjamaah, gobliyah, ba'diyah, dzikir, wirid, Quran, semua mereka lakukan. Yang mana maaf, bukan suatu yang berlebihan. Apa yang mereka lakukan di pesantren-pesantren, terutama pesantren salaf, ya, yang di situ dididik aurat, azkar, sholat berjamaah, sunnah-sunnah Rasulullah. Kalau mereka lakukan di rumah atau di kampung, ada orang yang melakukan seperti yang mereka lakukan, Allah ikhwani, kalau ada orang di kampung kita, di komplek kita saksikan melakukan perbuatan apa yang dilakukan oleh santri-santri di pesantren itu, kita katakan ini orang waliullah, ini orang soleh. Kenapa? Bangun sebelum subuh, sholat 5 waktu, nggak pernah lupa berjamaah, di awal waktu pakai siwak, sholat gobliyah, ba'diyah, wirid, dzikir, Al-Quran nggak lepas. Tiap hari apa kata yang dibuat, yang keluar dari lisan mereka, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah, qala ulama. Luar biasa. Melihat maksiat insya Allah jarang sekali. Mengucapkan kalimat kotor, apalagi dusta dan macam-macam maksiat, insya Allah jauh mereka. Bahkan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri mereka. Nah, kalau ada orang model begitu, kita saksikan ini ada orang yang bisa di kampung kita, ya, sebelum subuh udah ke masjid, udah ke musola, tahajud, sholat, witir, baca Quran, istighfar, sholat adzan, jawab adzan, sholat gobliyah, baca doa, baca subhanallah bihamdi subhanallah azim astaghfirullah 100 kali, baca irid itu, baca doa fajar, qomat, sholat, habis sholat berjamaah, ya subuh, masya Allah, Allahu Akbar, jaminan dari Allah, perlindungan dari Allah, dalam naungan, dalam lindungan Allah, Allah berikan itu. Orang yang sholat subuh berjamaah, isya berjamaah, dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis sholat subuh mereka enggak tidur, habis subuh sampai isyraq duduk hadap Allah zikir. Sekarang di mana kita dapatkan? Di kampung-kampung kita. Maaf, jarang sekali. Kalaupun ada, mungkin ada beberapa gelintir dari sekian banyak umat Islam di satu kampung, paling 3 orang yang melakukan hal itu. Tapi inilah yang mereka lakukan di pesantren. Ini yang mereka lakukan di pesantren para habaib, para kiai, para salaf, pesantren salaf terutama. Ya, mereka seperti itu. Badan isyraq, mereka nggak ngurusin dunia. Mereka istirahat. Itu mereka lakukan. Mereka khidmah, bersih-bersih pondok, lalu mereka bersihkan diri mereka, mandi segala macam. Lalu mereka melakukan persiapan makan, lalu sekolah, belajar, selesai belajar lagi, semua yang mereka pelajari nggak keluar dari apa yang kami katakan, qala Allah, qala Rasulullah, qala ulama. Ini yang keluar dari lisan mereka. Tapi tolong ikhwani, jaga. Allah jaga. Saya baru kemarin menyaksikan. Saya tahu benar itu santri 3 orang itu. Naik motor tanpa helm, pakai sarung, baju kaos, numpuk 3. Santri itu baru berapa hari pulang sampai ke Palembang, nggak hadir sholat berjamaah, subuh pun nggak kelihatan. Ini harus ditegur, harus diingatkan. Kita harus merasakan inilah mungkin cikal bakal yang akan menjadi tentaranya Allah dan Rasul ke depan. Sekarang mereka santri, mungkin 7, 8, atau 10 tahun lagi mereka akan menjadi tentaranya Rasulullah. Kita bantu mereka. 8 bulan, 10 bulan di pesantren dijaga, bahkan sampai 11 bulan. Baru 3-4 hari di rumah rusak, hilang semuanya, kotor, bahkan na'udzubillah, bukan cuma kotor, debu, najis sampai kepada mereka. Ketika Anda berikan HP kepada anak Anda, HP Android, wallahi ikhwani, semua kita tahu apa saja bisa didapatkan lewat HP tersebut. Udah dikasihkan HP Android, dibebaskan, bebas keluar, dipulangkan cepat untuk duduk manis di rumah. Enggak keluar curi untuk sesuatu yang baik. Lah kita bebaskan mereka. Bahkan na'udzubillah dzalik, mereka melakukan hal-hal yang melalaikan. Enggak sholat berjamaah. Keindahan yang ada pada diri mereka, sholat berjamaah, gobliyah, ba'diyah, sholat duha, baca Quran. Paling sedikit 1 juz sehari. Paling sedikit mereka di pesantren. Rotib haddad, rotib hados, betul latib, hizib nawawi, hizib nasar, imam haddad, hizib nasar, imam Abu Hasan Syadzili, dan macam-macam murid diberikan oleh habaib kita, ulama kiai-kiai kita.
mereka nggak baca lagi. Di saku mereka nggak ada lagi kitab jadid. Di saku mereka nggak ada Al-Quran. Siwak hilang. Kemudian tanggung jawab kita yang di rumah. Tolong habaib, babat, akhwat, akhwani, akhwat, semua kita jaga mereka. Mungkin mereka cikal bakal orang besar, tapi syaitan berusaha untuk menghancurkan mereka. Mulai ikhwan, tidak, para habaib, para kiai mengembalikan anak-anak anda cepat pulang. Kecuali memang itulah yang terbaik buat mereka sebetulnya. Tapi sayang beribu kali sarang kalau mereka kita biarkan bebas. Belum masuk nisfu Sya'ban, belum masuk Ramadan. Kesucian, kebersihan, keindahan yang ada pada mereka hilang, rontok, hilang. Bahkan bukan cuma hilang, berganti dengan kotoran, bahkan najis. Na'udzubillah min dzalik. Tolong jadikan rumah anda pesantren buat anak-anak anda. Kita jadi mudirnya sekarang. Kita yang jadi kepala sekolahnya, kepala madrasah, pesantren kita. Kumpulkan anak-anak kita, kumpulkan keponakan kita. Adakan tadarusul Quran bainal isya'ain. Salat ke mushola, salat ke masjid. Lakukan itu. Sekarang saatnya kita ngetes akhlak mereka, pengetahuan mereka tentang sunnah, bacaan-bacaan zikir yang mereka pakai, yang harus mereka terapkan. Anak udah mondok 4 tahun, 5 tahun misal, ternyata doa masuk mesti nggak apa, doa istinja nggak tahu, doa yang dihafal pas-pasan, nggak beda dengan anak-anak yang maaf sekolahnya bukan di pesantren. Kalau doa tidur, Bismillahirrahmanirrahim ya wa amut, benar itu sunnah Rasul. Tapi seorang santri nggak boleh cukup sama begitu. Ada doa-doa yang lain yang mereka harus hafalkan. Dan di sini kita tunjukkan kalau anak kita pindah pesantren, kampung kita jadi pesantren buat mereka, rumah kita jadi pesantren buat mereka. Wallahi ikhwan, jangan kau bebaskan anakmu dengan HP itu, rusak, hancur dia. Lihat semua maksiat dalam 1 detik, dalam 1 jam dia bisa puas menyaksikan segala bentuk kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Perketat, bikin aturan, bukan aturan yang membuat mereka jadi kaku. Dan jangan ente tertipu dengan alasan, sudahlah biar kelak, kesian budak itu sudah 11 bulan, sudah 10 bulan di pesantren, tidak pernah pegang HP, tidak pernah pegang motor. Iya, mending kau usah pondok ke anak kau kalau memang kau pengen rusak seperti itu. Kesian orang tua, kesian guru-guru mereka capek. Maaf, jangan kau anggap kamu bayar, berapa yang kau bayar itu tidak senilai dengan apa yang mereka berikan. Sekarang anda, apakah anda sanggup untuk menjaga seorang? Saya titip 1 anak, tolong jagakan 24 jam, kasih ilmu, kasih pelajaran, kasih makan. Saya bayar 1 juta. Itu yang paling ngetop, bayaran 1 juta sekarang katakanlah. Anda sanggup 1 bulan 24 jam ini anak dijaga, sholatnya dijaga, gobliyah badan diperhatikan, didik, ajari agama, ajari semua, mandi, makan segala macam dari situ juga. Belum tentu anda sanggup. Terbukti saat mereka pulang, baru 3-4 hari anda udah nggak sanggup, udah kewalahan. Nah ini sekarang cobaan buat kita. Latih, buktikan bagaimana anak-anak kita pulang, mereka bagaimana. Kayak mau maghrib sekarang, bagaimana mereka pesantren, mau maghrib udah siap-siap, maghrib udah pada mandi, udah rapi. Sekarang anak kita di mana? Sebelum maghrib cucu anda di mana? Keponakan anda di mana? Nggak tahu kemana. Nelpon aja nggak diangkat sama dia. Pulang-pulang tahu jam 10 malam, jam 11 malam. Subuh nggak kelihatan di masjid. Sholat apa karena sholat di rumah sekedarnya, pakai sarung begituan, pakai kaos, nggak pakai peci, wudhu sembarangan, sholat gobliyah enggak, wirid boro-boro. Habis sholat subuh tidur, bangun-bangun jam 8 minta makan sama emaknya. Jam 9 keluar. La ilaha illallah, astagfirullah. Ikhwan rahimahullah, mari jaga. Ramadan masih lama. Jadikan Sya'ban ini bulan berkah buat mereka, bukan bulan malapetaka. Tolong ikhwan, kesian guru-guru kita, para habaib kita, para ustadz, para kiai yang sudah mendidik 9 bulan, 10 bulan, bahkan 11 bulan, dan sampai di rumah nggak nyampe hitungan 5 hari, 10 hari, anak kita udah jadi orang yang bukan cuma mereka tadi itu hilang kebaikan, bahkan banyak mendapatkan keburukan. Na'udzubillah min dzalik. Asyhadu an la ilaha illallah, nastaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim ya 'azim ya 'azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfir lana dhanbal 'azim fa innahu la yaghfiru dhanbal 'azim illa al-'azim.